merujuk pada kelompok keilmuan yang ada di jurusan kita. Prosedur yang digunakan untuk mengambil mata kuliah pilihan ini adalah yang pertama adalah mata kuliah pilihan ini merupakan mata kuliah untuk mendukung riset dari mahasiswa nantinya. Bukan hanya sekedar mengambil SKS ya, memenuhi kebutuhan atau target dari SKS Anda, tetapi yang paling penting adalah untuk mendukung riset Anda di akhir semester. Kemudian pada mata kuliah keilmuan ini ditawarkan, ya, seharusnya nanti ditawarkan berdasarkan dengan kelompok keilmuan, ya, ditawarkan oleh para ketua kelompok keilmuan yang ada di prodi Teknik Informatika. Tetapi selama ini hal ini terjadi ketika Anda melakukan memprogram mata kuliah di metode penelitian. Jadi mata kuliah pilihan ini digunakan berdasarkan kelompok keilmuan dan seharusnya memang mata kuliah pilihan ini juga disosialisasikan oleh para ketua kelompok keilmuan. Ya, ini yang masih kita tata. Kemungkinan di metode penelitian semester depan itu sudah kita breakdown sesuai dengan kelompok keilmuan. Kemudian untuk mahasiswa yang melakukan pemrograman pada mata kuliah pilihan ini harus tahu tujuannya kemana ini penelitiannya. Jadi jangan sampai ketika mata kuliah pilihan ini dipilih, itu Anda masih bimbang dengan riset yang nantinya Anda kerjakan atau Anda lakukan ketika Anda mengambil tugas akhir atau skripsi. Ini harus diperhatikan. Karena memang mata kuliah pilihan ini terbagi menjadi 6 kelompok keahlian. Misal ya, ini mungkin bisa dicatat ya. Untuk kelompok keilmuan multimedia cerdas, itu mata kuliahnya yang ada di kelompok pilihan itu, yang pertama adalah machine learning, kemudian simulation and modeling, kemudian skenario design, kemudian animation creator, kemudian user interface and game environment, kemudian game production. Untuk multimedia cerdas. Untuk network dan sistem, mata kuliahnya adalah yang ada di mata kuliah pilihan itu adalah yang pertama adalah soft computing, kemudian machine learning, kemudian data visualization, simulation and modeling, kemudian Internet of Things, kemudian robotik, kemudian cloud computing, dan yang terakhir adalah sistem security. Untuk kelompok sistem informasi, mata kuliah yang dikelompokkan di dalam subjek opsional ini adalah information retrieval, yang kedua adalah geographical information system, kemudian spatial analysis, kemudian data warehouse, kemudian enterprise architecture, kemudian IT governance, kemudian software quality, software management, requirement engineering, knowledge engineering, IT audit, software evaluation, dan internet marketing. Untuk RPL, kelompok keilmuan RPL, itu mata kuliahnya yang pertama adalah soft computing, kemudian machine learning, kemudian framework programming, kemudian software quality,
kemudian software management, kemudian requirement engineering, kemudian software evolution, dan internet marketing. Untuk pemrograman dan mobile, mata kuliahnya yang ada itu di subjek pilihan itu adalah machine learning, kemudian natural language processing, kemudian grup GIS ya, grup Geographical Information System, kemudian framework programming, kemudian iOS, kemudian startup development. Itu mata kuliah pemrograman dan kemudian kelompok keilmuan intelligence system. Yang pertama adalah soft computing, kemudian machine learning, kemudian biomedik, bioinformatik, kemudian NLP atau Natural Language Processing, kemudian data visualization, kemudian simulation and modeling, dan data mining. Nah, itu mata kuliah yang ada di pilihan yang berjumlah 32 tadi, itu sudah terdistribusi atau terkategori dalam 6 kelompok keilmuan. Ada beberapa mata kuliah yang memang menjadi mata kuliah pilihan dari semua kelompok keilmuan. Misalkan machine learning. Kenapa machine learning itu menjadi bagian dari seluruh kelompok keilmuan? Karena memang tren daripada penelitian itu secara umum masuk kepada machine learning, sehingga seluruh bidang keilmuan yang ada di TI itu banyak yang mengacu atau menggunakan machine learning bagian dari pada riset development-nya. Jadi untuk mahasiswa yang akan mengambil untuk program KRSAN ini, maka harus diperhatikan apakah mata kuliah yang saya ambil itu menjadi bagian dari penelitian saya atau bukan. Karena harapan saya ketika Anda meneliti atau riset di tugas akhir itu terbantu entah itu dari pembimbingnya, juga dari mata kuliah pilihan yang sedang diambil. Jadi jangan sampai kontraproduktif nanti Anda mengambil robotik tetapi membangun hardware begitu misalkan, tetapi mata kuliah pilihannya masuk ke dalam I. Terus sebaliknya ke SI, tapi kemudian Anda memilih mata kuliah pilihannya itu masuk kepada game misalkan. Nah ini yang harus digarisbawahi sehingga nantinya ketika Anda melakukan pemrograman mata kuliah pilihan itu betul-betul harus fokus. Jadi saya kira itu penjelasan di awal. Ada tambahan dari Pak Yun? Baik, terima kasih Pak Faru atas kesempatannya. Jadi adik-adik sekalian, saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faru tadi. Yang pertama adalah bahwa mata kuliah pilihan itu ada di semester 6 dan 7, dan di semester masing-masing semester itu hanya ada 2 mata kuliah pilihan yang bisa Anda ambil gitu ya. Jadi totalnya semester 6 dan 7 itu ada 4 mata kuliah pilihan. Jadi memang itu kalau bisa memang harus selaras dengan rencana penelitian yang sudah Anda persiapkan, ya, rencana skripsi yang sudah mulai Anda bahas di semester 5, karena kan di semester 5 itu Anda sudah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian, sehingga mata kuliah pilihan ini seharusnya memang
menyambung dari apa yang menjadi konsentrasi penelitian Anda nanti. Gitu. Nah, kemudian mata kuliah pilihan ini memang untuk di semester yang semester genap ya, untuk semester ini itu ada beberapa yang memang tidak dipasarkan ya, adik-adik ya. Itu karena memang kita lakukan evaluasi di beberapa semester sebelumnya itu sepi peminat gitu ya, sehingga tidak kita pasarkan di semester ini, sehingga adik-adik bisa memilih di antara beberapa yang sudah kami pasarkan. Tapi 4 mata kuliah di setiap keilmuan itu insya Allah sudah tersedia gitu ya. Jadi nanti bisa Anda pilih di setiap semester 2 mata kuliah untuk setiap mata kuliah pilihan ya. Gitu. Dan adik-adik sekalian nanti listnya ini akan kami share ya. Kalau bisa nanti akan dibuat grup gitu mungkin grup angkatan 2000 khusus 2020 karena ini juga terkait dengan program jurusan atau dari program studi TI yang ingin memaksimalkan kelulusan tepat waktu. Jadi kalau Anda itu sekarang angkatan 2020 itu 4 tahun dari 2020 itu Anda sudah harus lulus sehingga Anda bisa dinyatakan lulus tepat waktu. Nah, untuk lulus tepat waktu itu memang perlu effort yang lebih ya adik-adik ya. Kalau kemarin Anda sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian itu harus segera Anda sambungkan dengan usaha Anda untuk mungkin konsultasi ke calon dosen pembimbing, kemudian ditambah lagi dengan mengambil beberapa mata kuliah pilihan yang memang itu nanti menunjang agar skripsi atau penelitian Anda itu menjadi lebih cepat selesai. Dan kemudian saya tambahkan bahwa nanti Anda kalau sekarang kalau Anda angkatan 2020 berarti sekarang kan Anda semester 6 ya habis ini ya. Anda sudah mulai mengambil mata kuliah pilihan. Kemudian semester 7 itu Anda diusahakan untuk segera mendaftar seminar proposal gitu ya. Jadi seminar proposal itu nanti coba Anda ambil di semester 7 gitu ya. Kalau misalkan semester 6 itu sudah selesai semua, semester 7 Anda wajib mengambil mata kuliah seminar proposal. Sehingga harapannya di semester 8 Anda itu tinggal ngambil skripsi saja. Dan kalau sudah Anda ngambil skripsi, Anda bisa memprogram ujian sidang skripsinya di semester 8. Nah, itu Anda lulus tepat waktu. Nah, tentunya kan lulus tepat waktu itu bukan hanya impian dari Bapak Ibu dosen, tapi kan impian Anda juga dan orang tua Anda juga. Jadi tolong ini kita sama-sama menyukseskan program untuk mahasiswa 2020 itu bisa lulus tepat waktu. Gitu. Sehingga nanti 2024 Anda itu harus sudah lulus semua. Kan, gitu. Mungkin kira-kira begitu Pak Farul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunifah. Jadi ini salah satu program percepatan sehingga yang kita harapkan semuanya agar masa studi dari mahasiswa informatika yang lama itu pelan-pelan kita turunkan ya agar mahasiswa yang lulus tepat waktu itu semakin banyak. Yang kedua, kita tidak boleh membuat punya program percepatan atau membuat mahasiswa lulus tepat waktu, tetapi dari sisi yang lain kita membuat aturan-aturan yang kontraproduktif. Misal banyak mahasiswa yang usul untuk diadakan mata kuliah yang seharusnya semester kemarin hari ini diadakan. Nah, itu tidak mungkin karena apa? Itu nanti di dalam sistem PT Dikti itu kita menjadi salah satu prodi yang seringkali melanggar sistem itu sendiri.
Ya, jadi harus cermat. Sebagai mahasiswa harus cermat mulai sekarang. Saya mengambil mata kuliah itu yang kemudian ada peluang tidak lulus, ada peluang kemudian apa namanya mata kuliah menjalin mata kuliahnya tidak lancar, itu harus harus dianalisis mulai sekarang. Sehingga penyelesaian atau peluang untuk tidak lulus itu semakin kecil gitu ya dalam menyelesaikan mata kuliah. Sehingga prodi tidak lagi membuka program percepatan yang instan tadi, seperti saya harus membuka mata kuliah yang seharusnya sudah dibuka kemarin, dibuka semester ini juga. Itu kan sebetulnya salah satu mata kuliah itu dibuka karena memang ada daruratnya, misalkan mahasiswa kritis dan sebagainya. Jadi itu ya penjelasan di awal. Kita buka untuk sesi diskusi. Silakan diskusi, pertanyaan, kameranya dinyalakan, kemudian bertanya, dan jangan lupa isi absen ya. Silakan. Dimulai dari Ketua HMC. Mana Ketua HMC-nya? Ya Pak, kenapa? Ya. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya belum ada pertanyaan Pak. Iya. Oke, Adian. Halo, yang bertanya silakan. Anda sudah lulus PKL semua ya? Sudah lulus PKL semua? Belum Pak. Belum PKL Pak. kan semester ini Pak. Semester ini ya. Nah, ini sudah mulai direncanakan ya. Ketika Anda memprogram PKL, maka usahakan mencari PKL yang, kalau itu PKL-nya sekarang nggak mudah ya. Maksudnya mudah itu begini. PKL itu bisa Anda kerjakan secara online. Walaupun seharusnya PKL itu bukan hanya keterampilan, tetapi seharusnya Anda itu belajar dunia kerja, dunia industri. Tetapi untuk TI ini itu bisa mencari perusahaan-perusahaan di sekitar Malang itu yang kemudian bisa Anda gunakan pada waktu-waktu yang tidak tidak full Senin sampai Jumat. Tapi di sela-sela kuliah itu Anda memprogram pada hari tertentu, Anda bisa melakukan. Jadi itu untuk mempercepat Anda juga bagaimana PKL bisa dilakukan. Itu ya. Jadi jangan sampai Anda nanti ketika sudah bisa memprogram mata kuliah pilihan, itu kemudian Anda lupa untuk PKL. Salah satu syarat skripsi itu adalah PKL-nya harus sudah selesai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin. Iya. Ini kan saya lihat di web TI yang kurikulum. Kalau sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Kenapa, Mas? Pertanyaannya diulangi. Apakah suara saya terdengar jelas? Nggak jelas, Mas. Videonya di off. Silakan bertanya. Ya. Ya baik Pak, izin bertanya.
kan di sini saya sudah melihat di web TI yang kurikulum itu untuk jumlah optional subjek sama yang di Siakat itu berbeda Pak jumlahnya. Itu yang kita pakai nanti sesuai yang di Siakat atau yang di web Pak? Jadi sesuai Siakat ya, bukan sesuai yang di Siakat itu yang kita tawarkan. Yang ditawarkan itu apa namanya? Yang selama ini kita proses mendata bagaimana apa namanya mata kelas yang memang diminati oleh mahasiswa. Jadi seandainya mahasiswa itu dalam satu semester kita tawarkan apa namanya seharusnya apa kita tawarkan begitu ya, kemudian banyak yang tidak mengambil, maka semester depan kemungkinan akan kita rubah dengan mata kuliah pilihan yang lain kita tawarkan. Jadi silakan memilih mata kuliah sesuai yang ada di Siakat. Khususnya yang mempunyai ID 20 ya. Yang 20. Jadi kemungkinan di Siakat itu ada yang 15 sama 20 itu ID-nya. Nah, mungkin itu kelihatan banyak begitu. Jadi silakan fokus pada mata kuliah yang ada di Siakat. Tapi sekali lagi saya minta ketika memilih itu memang riset Anda menuju ke situ. Ya. Misalkan saya nanti mengerjakan skripsi AI, maka yang harus saya kejar adalah saya mengambil mata kuliah pilihan machine learning. Machine learning di bidang apa? Misalkan NLP, berarti saya fokus kepada NLP. Tetapi kemudian saya mengambil IoT, yang di sana ada proses AI-nya juga, maka saya ngambil machine learning dan IoT. Itu yang harus menjadi apa namanya tujuan dari pilihan itu. Itu Mas. Oke baik Pak. Terus satu lagi Pak. Ini kan ada yang tadi katanya untuk pemilihan diutamakan yang kodenya 20. Itu perbedaannya apa ya Pak? Sama yang kode 15. Soalnya kalau di web ini kalau yang pakai kode 15 itu ada bintang, ada simbol bintang di setelah apa namanya? Subject name-nya. Itu kurikulum, ID kurikulum 2015. Kalau 15 itu masih ada ID kurikulum yang ditetapkan tahun 2015. Seharusnya ketika kita menetapkan kurikulum di 2020 itu ID-nya harus menjadi 20 semua karena itu bagian dari review kurikulum. Tetapi kemungkinan sistemnya belum bisa sinkronis seperti maksimal begitu sehingga masih muncul itu. Jadi semester yang lalu kita coba betulkan, tetapi kita tidak bisa berbuat banyak karena itu terekam PDDikti. Nah, nanti kalau ada terlalu banyak signifikan, maka itu nanti akan menjadi salah satu temuan ketika itu Mas. Jadi fokus saja ya yang dua, apa namanya ID-nya 20. Oke baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Yang lain? Ayo yang lain. Pak, saya izin bertanya. Ya. Ini kan untuk mata kuliah pilihan itu ada di semester 6 dan semester ini aja atau semester 6 dan 7? 6 dan 7, Pak. Jadi Anda akan mendapatkan mata kuliah pilihan itu di semester 6 dan 7. Kalau di semester 1 sampai 5, itu mata kuliah yang ditawarkan itu adalah mata kuliah yang berbasis atau yang apa namanya mempunyai ciri universitas dan fakultas. Itu biasanya ada kan, entah itu yang agama atau yang MIPA begitu. Tetapi kemudian konsen ketika kita masuk semester 2 ke atas itu fokus kepada
mata kuliah wajib untuk prodi, ciri keprodiannya. Nah itu kemudian ditambah lagi ketika semester 6, 7 itu ditambah mata kuliah pilihan yang juga fokus ke prodi, yang fungsinya nanti adalah untuk mendukung proses riset atau proses skripsi yang Anda lakukan. Ya Pak. Terus untuk pertanyaan saya itu kan saya lihat di Siakat untuk semester 6 ini yang dipasarkan ada 20 mata kuliah pilihan. Nah, nanti untuk di semester 7, apakah mata kuliah yang dipasarkan itu mata kuliah pilihannya tetap sama kayak yang dipasarkan waktu semester 6 atau berbeda? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Pertama tadi saya ungkapkan, setiap semester itu kita cek mata kuliah pilihan mana yang diminati oleh mahasiswa. Kan tadi saya bilang ada 32 ya, 32. Tadi keterbatasan dari Siakat, tentu kita akan keterbatasan Siakat dan keterbatasan dari SDM yang ada, itu nanti perlu kita manage begitu ya, sehingga dari 20 mata kuliah pilihan itu sudah mewakili 6 kelompok keilmuan. Nah, itu nanti kita evaluasi kira-kira yang diminati mahasiswa ada enggak atau 0 misalkan. Yaitu kita nanti akan tawarkan semester berikutnya mengganti mata kuliah pilihan itu dengan mata kuliah pilihan yang lain. Sebetulnya masih kita upayakan ya ketika mata kuliah pilihan itu kita tayangkan semua. Tapi karena masih ada yang tadi ada tanda bintang 15 tadi itu masih kita atur itu ya, sehingga nanti enggak bentrok begitu. Pak Yun ada tambahan, Pak Yun? Ya baik, jadi memang untuk mata kuliah pilihan tadi dari sekian banyak itu yang kita tawarkan di semester ini kan 20-an tadi ya. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Faru, memang di semester depan itu bisa jadi nanti berubah gitu ya. Karena juga mengikuti roadmap dari masing-masing kurikulum dan berdasarkan evaluasi. Maksudnya masing-masing dari KK ya, dan berdasarkan evaluasi dari setiap semester. Mata kuliah mana yang sepi peminat ya tentunya nggak kita tawarkan terus, karena kalau ditawarkan terus nanti ya hanya sedikit jadi nggak optimal gitu. Jadi begitu. Tapi kita usahakan bahwa di setiap mata kuliah pilihan yang kita tawarkan di setiap semester itu sudah ada yang mewakili di tiap kelompok keilmuannya gitu. Jadi tadi kan ada 4 yang wajib Anda ambil ya di semester 6 2, di semester 7 2. Jadi 4 itu memang kita usahakan akan kita tawarkan di setiap semester sehingga Anda tidak kesulitan untuk memilih mana yang mau Anda ambil. Jadi kira-kira seperti itu, karena di setiap keilmuan tadi mata kuliah pilihannya kan lebih dari 4 gitu loh ya. Ya makanya seperti itu. Dan ada beberapa yang itu memang beririsan satu sama lain, seperti tadi mata kuliah machine learning. Yaitu machine learning akan selalu kita tawarkan di tiap semester kalau seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih Ya, atas Mbak. jawabannya. Ya, Oke, sampun Pak, terima kasih atas jawabannya. atau ada pertanyaan lagi? Mungkin mengenai Nanti PKL ada pertanyaan yang sampai magang itu Pak. kita open talk. Mengenai PKL Pak, pertanyaannya apa boleh? Nah, itu untuk PKL apakah ada dosen pembimbingnya sendiri seperti KKM atau bagaimana gitu Pak? Terus untuk laporan ke jurusan itu seperti apa teknisnya untuk magang? Baik, PKL tentu ada dosen pembimbingnya sendiri. Tapi kita akan adakan open talk lagi ya untuk khusus PKL ya. Jadi nanti ada persiapan semester kemarin itu kita adakan juga ya.
Jadi nanti persiapannya kita adakan untuk Anda melakukan PKL, bagaimana prosedurnya, bagaimana bentuk laporannya, bagaimana nanti Anda dipilihkan dosen pembimbing. Ya. Itu ada Mbak, nanti ada open talk-nya, biar nanti koordinator PKL-nya, panitia PKL-nya juga akan bisa berbicara ya, bisa diskusi dengan mahasiswa angkatan 2020. Tapi inilah mungkin minggu depan, gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Pesan saya cuma satu, jangan sampai ada mahasiswa yang kritis. Ya. Kategori kritis itu apa? Mendekati akhir masa studi. Cuma maksimal masa studi. Masa studinya berapa? 14 semester. Semester 13 masih nyantai. Semester 13-nya masih ada kuliah. Itu harus betul-betul dicek ya, agar nanti orang tua yang sudah mendukung, kemudian teman-temannya dan sebagainya itu nanti nggak kaget ya, ketika Anda itu mata kuliahnya ternyata masih ada yang tertinggal. Tiba-tiba sudah semester 13. Gitu ya. Itu harus dimulai dicek masing-masing sehingga tidak sampai masuk mahasiswa sebagai mahasiswa kritis gitu ya. Kritis itu maksudnya memang mendekati maksimal akhir masa studi. Jadi perlu saya sampaikan. Nah, Anda kan mendekati akhir atau mendekati untuk melakukan skripsi. Yang perlu Anda perhatikan lagi adalah bagaimana kita memilih dosen pembimbing. Ya, ini penting ya. Dosen pembimbing itu bukan sekedar membantu Anda untuk cepat lulus atau membantu Anda lancar dalam proses bimbingan begitu ya. Tapi lebih daripada itu, dosen pembimbing itu mempunyai fungsi untuk mengarahkan Anda dengan baik dan benar gitu ya. Dengan tidak ada tendensi apapun di dalamnya selain menginginkan Anda cepat lulus dengan mutu penelitian yang baik, yang penting. Itu yang perlu saya tekankan. Makanya ketika milih dosen pembimbing harus dicek itu betul-betul ya. Dosen pembimbingnya sibuk, dosen pembimbingnya susah diajak komunikasi, atau dosen pembimbingnya yang susah ditemui, itu harus dicek dulu ya. Kemudian cocok enggak ini penelitiannya dengan dosen pembimbing yang bersangkutan. Ini juga harus dicek. Bagaimana ngeceknya? Dicek risetnya dosen pembimbing sama ini apa dari publikasinya. Dicek publikasinya, Scopus maupun atau paling mudah di Google Scholar lah. Google Scholar itu bisa ngecek kira-kira calon dosen pembimbing saya ini fokusnya kemana. Saya mau fokus kepada IoT yang ada AI-nya misalnya. Kalau ya IoT seharusnya memang ada AI-nya ya. Kira-kira siapa yang cocok? Itu harus ini ya harus rigid begitu. Ya, biar nanti tidak terkendala. Tidak ada kendala terkait komunikasi ataupun yang paling sering itu adalah ketika proses skripsi, komunikasi Anda dengan dosen pembimbing itu menjadi tidak jelas. Kemudian ketika tidak jelas itu, Anda menghilang begitu saja. Ini nggak boleh terjadi ya. Ketika mempunyai
permasalahan komunikasi, maka itu harus disampaikan. Para dosen pembimbing itu harusnya mengerti persoalan Anda. Jadi harus tahu sehingga tidak seringkali Anda merasa menjadi beban gitu ya, atau tertekan, kemudian dengan tekanan itu Anda hilang. Nah, kalau hilang ini masalahnya semakin banyak. Ya. Ketika Anda hilang, komunikasi hilang, maka itu tidak ada progres. Progres reportnya nggak ada terkait status penelitian kita atau skripsi kita. Itu menjadi banyak ini nanti banyak banyak kendala di belakangnya dan nggak ada komunikasi, tiba-tiba 3 semester itu nggak pernah komunikasi. Kemudian Anda bayar terus masalah kepada orang tuanya. Kemudian laporan ke orang tuanya juga begitu. Yang masuk Anda tahu-tahunya sudah skripsi begitu aja. Kapan lulusnya? Tidak tahu. Karena hanya sekedar Anda itu susah berkomunikasi dengan. Jadi tidak boleh takut ya. Riset itu dikejarkan berdasarkan yang sering saya bilang di mata kelas metodologi itu senang dan juga ketika dengan dosen pembimbing Anda tidak, yang pertama adalah jangan sok tahu. Nah, dicatat saja, kemudian didiskusikan yang penting. Nah, proses diskusi itulah, proses mendekati dosen pembimbing inilah yang penting. Menjadi salah satu nilai plus ketika nanti Anda sudah ya. Tipsnya untuk skripsi ini penting ya, agar nanti lancar. Jadi tidak boleh terlalu kaku, juga kemudian Anda tidak boleh menyikapinya kemudian terlalu over, kemudian membuat masalah kepada diri Anda sendiri. Ya, berharap Anda memang bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu dengan baik, kemudian sama-sama dengan dosen pembimbingnya ini mempunyai reputasi akademik yang baik. Apa itu reputasi akademik yang baik? Menghasilkan publikasi. Itu yang harus harus Anda pahami ya, tipsnya memilih dosen pembimbing yang membuat riset Anda itu menjadi lancar. Oke, Pak Yun, mungkin ada tip yang lain, silakan. Baik, ya. Salah satu tip mudah itu adik-adik harus komunikasi juga dengan kakak tingkat yang sudah memiliki pengalaman. Ya, dari situ mungkin bisa bisa Anda nilai sendiri bagaimana Pak A, Ibu B dan seterusnya itu bagaimana cara konsultasinya dan style dalam membimbingnya. Carilah yang cocok dengan Anda tentunya itu ya. Gitu. Kalau mungkin ada Bapak Ibu yang sibuk, ya Anda harus benar-benar menjadi mahasiswa yang aktif gitu kan ya, sehingga tidak menghalangi proses pembimbingan misalnya seperti itu. Jadi saya kira itulah perlu dicocokkan dengan karakter Anda. Ini kan sebenarnya pencocokan karakter antara mahasiswa dengan Bapak Ibu yang menjadi dosen pembimbing. Dan tentunya setiap Bapak Ibu dosen itu mempunyai atau memiliki karakter dan style yang berbeda-beda. Maka Anda dalam hal ini harus berusaha mencocokkannya. Gitu. Selain tadi sudah disampaikan Pak Farul, mencocokkan dengan sisi keilmuan yang sudah menjadi core penelitian dari Bapak Ibu dosen yang akan Anda jadikan sebagai calon dosen pembimbing begitu. Jadi begitu, Pak Farul. Oke, itu ya. Sebagai mahasiswa CI itu harus pintar bermain strategi ya.
seperti rasanya ketika main game. Dapat internet? Pak, izin bertanya, Pak. Alfian? Pak, izin bertanya mengenai ini Enggak, mata kuliah. dengar. Terdengar, Pak? Ya, oke, dengar. Nah, matkul pilihan ini kan ada 20 ya, Pak. Semisal nanti satu mata kuliah ini penuh, apakah ada opsi lain, Pak, jika menambah kelas atau menambah jumlah kelas? Soalnya kan nanti untuk kebutuhan sempro juga, Pak. Soalnya kalau ambil di semester depan, sempronya misal penelitian tentang itu jadi terhambat gitu, Pak. Oke, pertanyaan menarik. Kalau penuh gimana, Pak? Nah, kenyataannya maka kuliah pilihan selama ini itu seringkali tidak penuh. Itu kenyataannya ya. Jadi beberapa kali mata kuliah yang ada itu malah mata kuliah pilihannya tidak lebih dari 20 mahasiswa. Ya tentu kalau penuh akan kita buka lagi. Itu gampang aja. Akan kita buka lagi memang kalau memang ada. Nah, tetapi sesuai dengan data yang selama ini kita himpun itu mata kuliah pilihan itu yang pertama tidak merata, yang kedua selalu sepi. Kan seringkali kita bikin misalkan mata kuliah kayak game production atau kemarin itu IoT begitu kan 2 kelas gitu, yang terisi 1 kelas. Itu pun mahasiswanya cuma 2, 3. NLP kemarin saya pegang itu ternyata juga nggak banyak, cuma 4. Game production juga di lain tempat paling maksimal ya 20 Kak. Jadi kalau kita rata-rata dengan jumlah mahasiswa 2020 yang sekarang sudah mulai ngambil mata kuliah pilihan, ya kira-kira untuk 20 mata kuliah yang ditawarkan dengan kapasitas 30 mahasiswa per kelas, ya saya kira masih pertanyaan tadi belum terbukti. Jadi kalau nanti penuh ya kita akan cek betul penuh enggak. Jadi itu ya, makanya itu kalau ngambil mata kuliah pilihan harus benar-benar ini diperhatikan. Ini akan mendukung penelitian saya atau apakah membuat saya tambah bingung. Itu ya. Bukan tidak membuat bukan saya memilih apakah ini membantu penelitian saya atau justru membuat bingung. Itu aja kemungkinan. Dipertimbangkan betul. Itu Mas Afrian ya. Ya kalau yang penuh ya kita akan buka pada saat itu juga. Siap, Pak. Terima kasih. Lain? Ya Allah. Ayo, yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin tanya, Pak, perihal kan kemarin tuh ada program bangkit. Nah, kebetulan teman-teman dari angkatan 2020 itu lumayan banyak yang ikut daftar gitu. Kalau nggak salah sekitar 70 apa 80 gitu. Nah, Ya. itu kan kita kalau nggak salah dapat info itu bisa konversi SKS walaupun nggak full 20 SKS. Nah, itu nanti teknis konversinya itu kayak gimana ya, Pak ya? Itu sih, Pak. Terima kasih.
Oke, bangkit itu memang banyak yang daftar hari ini, karena saya banyak. Tapi di bangkit itu ada proses seleksi. Nah, ini harus dipahami ya. Ketika proses seleksi, nah, itu nanti ya kemungkinan tidak semuanya untuk kemudian diterima. Nah, untuk konversinya gimana? Bisa, ya tergantung nanti apakah Anda nanti diterima pada satu mata kuliah yang dibangkit itu, nanti kita sesuaikan. Nah, prosesnya dimulai jika Anda betul-betul di pengumuman itu diterima, maka prosesnya untuk proses konversi itu dimulai ketika Anda memprogram mata kuliah di semester ini. Mata kuliah mana saja yang akan dikonversi? Oke, tapi saya nggak mau berandai-andai dulu ya. Saya nggak mau berandai-andai dulu. Saya menginginkan pengumuman mahasiswa diterima di bangkit dulu. Lalu nanti kita akan kelompokkan, kita kategorisasi, kemudian kita akan proses model konversinya sejak di awal. Jadi komunikasi dengan dosen-dosen pengampunya nanti sudah dimulai di awal. Itu ya. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Oke, yang lain sudah jelas ya. Tadi mata kuliahnya yang terkelompok terkategorisasi nanti akan di-share oleh Mbak Nia di grupnya 2020. Yang penting tetap semangat. Sudah bayar UKT belum ini? Sudah, Pak. Oh iya, ya. Pak, mohon maaf Pak, menyambung untuk UKT. Ini tadi ada kendala dari salah satu mahasiswa TIK angkatan 20, Pak. Itu tanggal pembayarannya kan di SK itu tertulis di tanggal 6 Februari ya Pak terakhir. Tapi di siakat dia itu terakhir tanggal 31 Januari Pak. Jadi mereka dia nggak bisa daftar. Itu bagaimana Pak? Oh gitu. Iya, di siakatnya itu tertulis tanggal 11 sampai tanggal 31 Januari. Berarti kalau biasanya tertulis begitu, maka ini ya otomatis sistemnya tertutup. Tapi itu masih bisa Anda bayar di UIN itu. Anda calling ke bagian BAK untuk dibukakan. Masih bisa itu. Jadi coba nanti konfirmasi ke BAK. Oh, okay, baik. Terima kasih. Iya. Halo? Sudah semuanya? Oke, saya tetap sudah tidak ada pertanyaan. Jadi pertemuan hari ini akan dilanjutkan nanti untuk sosialisasi PKL ya. Kemungkinan sosialisasi PKL dengan sosialisasi dari kelompok keilmuan kalau nanti semuanya dosen bisa. Nah, itu kita upayakan di minggu depan gitu ya. Sehingga ketika Anda masuk itu sudah bayangan atau pemrograman juga tidak menjadi masalah ya. Oke, saya kira itu pertemuan hari ini dan kita ketemu di semester genap ya. Genap, siapkan perkuliahannya dengan baik, matang, targetnya adalah lulus, tidak boleh kalau ada gangguan silahkan diprediksi sejak awal sehingga itu bisa dikomunikasikan dengan dosen pengampunya gitu ya, sehingga
tidak ada yang tidak lulus semua. Ya, harus dikomunikasikan. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yunus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.